Selamat datang di bulan Desember. Inilah bulan yang penuh kehangatan dan sukacita. Sekali lagi kita memasuki sebuah bulan yang sangat ajaib dan luar biasa. Tapi sekali lagi inilah kembali ke MMA, mertua menantu, akur dong. Hari ini kita kedatangan Yusuf dan Maria ya. Oh, bukan iya, ya. Dan bawa baby. Soalnya ya. lagi hamil ya. Narasumber kita lagi hamil ya, bukan Yusuf dan Ini Maria. Pas kalau buat adegan itu ya. Adegan Natal nih cocok ya, nih Yusuf dan Maria pas lagi hamil ya. Tapi ini bukan ya, ini kedua narasumber kita ini, mereka ini adalah sepasang suami istri yang bertemu di ladang Tuhan. Wah, ini luar Dan biasa. melayani bersama. Melayani Dan bersama. punya visi sampai menembus begitu banyak tantangan dalam kerelaan menyatakan kemuliaan Tuhan. Betul, berarti bahkan waktu lagi hamil-hamil besar begini juga pelayanan ya, Iya, betul ya, nggak tetap berhenti nari ya. nih. Wah, Iya. Dan oke. anaknya harus lahir segera. Karena tanggal 18 harus nari lagi. Ada acara Natalan berarti ya nanti ya. Iya. Wah, oke. Mungkin bisa cerita sedikit Siapa nama, terus Sekarang pelayanannya di apa? mana? Terus pertama kali ketemu di mana nih? Iya, nah, nah, nanti itu dia. beda ceritanya, pasti harus beda Iya. ceritanya ya. Kerlingan pertama, cinta pertama. Kerlingan pertamanya di mana nih ya? Boleh cerita sedikit. Oke. Nama saya Firma Andrea Christopher, usia saya 28 tahun tahun ini. Lalu Jadi bapak ya, 28 ya. pelayanan saya hari ini melayani di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Ya, di sana kami buka beberapa rumah belajar, juga mengerjakan beberapa usaha. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yang tadi kapan ketemunya, saya bertemu dengan istri saya ini sebenarnya ya sejak zaman kapan ya Bu? Ya? SD. Saya SMA SD. kelas 1 SMA, dia kelas 2 SMP. Oh, adik kelas. Ketemu karena pelayanan. Iya, tapi ketemu juga di pelayanan gitu. Terus mulai gerak kapan? Mulai gini. Mungkin cerita dulu di awal gitu ya. Waktu saya itu pelayanan, saya pelayanan di tarian. Jadi dulu itu ceritanya saya ini lagi rapat OSIS karena dulu saya anggota OSIS gitu. Terus tiba-tiba ada teman saya bilang, kamu mau ikut nggak ekskul tarian gitu? Di pikiran saya kok Laki-laki. laki-laki nari gitu ya. Nari apa? Ya udah ikut aja dulu gitu. Akhirnya saya ikut. Ternyata di sana itu setiap hari Kamis ada seperti pemuritan penari. Di sana kita diajarin bukan cuma sekedar nari tapi juga belajar tentang firman Tuhan, dan sebagainya. Nah, Dan ternyata seru ya. ternyata seru. Nah, singkat cerita. Nggak lemah gemulai gitu Iya, ya. Banyak orang yang nggak tahu nih. Ditanya, kamu mau nari apa? Nari apa? Di sini ada tarian single, ada tarian pasangan, ada tarian kerup. Nah, saya nggak tahu sama sekali karena bener-bener baru pertama kali. Ini apaan? Terus tiba-tiba teman saya ini, udah dipasangin aja nih sama, dulu dia masih kelas 2 SMP kan masih PY gitu. Saya juga rada kok gimana gitu, aneh. Nah, dan singkat cerita, hari pertama saya masuk pelayanan tarian, langsung dipasangin sama dia. Iya. Iya. Jodoh itu nggak kemana-mana Tapi belum ada rasa Tapi itu belum ya? ada rasa. Belum itu. Iya. Saya kan di pikiran saya ini masih anak-anak gitu ya. Saya masih kelas 10 gitu. Meskipun cuma beda 2 tahun, cuman di mata saya masih bocah SMP gitu. Tapi waktu itu latihannya tatap-tatapan, Bu. Oh, terus? Iya, buat Wah. buat biar dapet chemistry. Chemistry Latihan dapet pertama feel-nya kali lah ya. diajarinnya, Terus iya. saya Harus pegang sekali karena belum lihat-lihatan. pernah kan. Terus dari pihak Lili gimana? Oh ya belum memperkenalkan. Oh ya. Ya, Sambung nama saya ya. nama saya Natalia Sondra Widodo, tapi dikenalnya Lili, umurnya 26 tahun. Pertama kali ketemu sebenarnya justru waktu saya masih SMP kelas 7. Waktu itu dia masih jadi ketua OSIS. Oh, jadi sebelum dari nari sebenarnya Oh, udah dia udah sempat lihat lihat sebenarnya ya. Oh, udah ini yang namanya Firma gitu. Oh gitu. Berarti udah mulai tuh. Belum. Tapi itu belum kenal sama sekali, Bu. Iya, terus akhirnya baru dipertemukanlah karena cari pasangan nari waktu itu. Saya berdoa justru dari situ awalnya, Tuhan pengen nari pasangan tapi nggak punya pasangan karena nggak kenal siapa-siapa. Saya introvert, cuman tahu teman kelas aja gitu hari itu. Ya itu tadi ada yang kenalin, ya udah sama Firma aja gitu. Ya udah hari itu sama kakak penarinya, ada salah satu penari
yang mau ngajarin kita akhirnya ya udah kalian lihat tatap-tatapan dulu ya gitu. Belajar tatap-tatapan biar dapet chemistry dari situ. Ya latihan, kita pelayanan, kemudian habis itu Itu juga nggak pacaran ya berarti? Enggak pacaran. Malah dipikir Justru, itu juga kan karena dulu iya. penari pasangan tuh nggak boleh. Iya, Pacaran, nggak boleh. Nggak boleh pacaran. Harus jaga kekudusan. Betul. Iya. Saya dulu kompak Bu sama dia. Hampir 4 tahun, 5 tahun itu ya kita nggak ada rasa Wah, jadi kayak adik gimana gitu ya. Iya, kayak kakak adik gitu. Wah, itu asik sih. Karena menurut ini ya ahli psikologi, menikahlah dengan teman dan dengan adik, maksudnya yang kamu punya rasa adik. Karena kalau kamu menikah dengan orang yang kamu jatuh cinta, itu akan menimbulkan segudang misteri. Ya, misterinya mungkin tiba-tiba penuntutan, tiba-tiba pengen disayang, rewel gitu ya. Tapi kalau kamu bisa menikah dengan yang namanya sahabat, dengan yang namanya kamu udah kenal dari kecil, itu akan jauh lebih mudah. Itu menurut psikologi ya. Nah, jadi kita mau denger lagi nih nanti ya. Makanya panggilannya kakak, panggilan sampai sayangnya Sampai hari ini iya. manggilnya kakak. Udah sampai jadi suami istri di kamar pun manggilnya kakak. Iya, Karena seru, terbiasa. seru. Bagus. Itu jadi membuat lebih mesra, tapi dalam sisi jadi nggak terlalu banyak keributan ya, karena udah biasa nurut ya, udah biasa kompak ya. Luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan bagaimana Tuhan menetapkan jodoh dan Tuhan menetapkan pasangan kita. Seringkali kita berpikir kejadian dalam hidup kita itu terjadi begitu saja. Tetapi ada tangan yang ajaib, ada kasih Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada bukti bahwa Dia selalu merekayasa membawa kebaikan, dan merekalah contohnya. Nah, sekarang tahap selanjutnya, mulai kapan gereng atau kemudian mulai rasa nih bahwa Tuhan menjodohkan? Udah saya dulu ya. Iya dong, laki dulu kan, laki dulu. Kakak dulu ya, Kakak kakak dulu. Tahun 2015. Jadi kita itu pelayanan. Oh, udah lama juga dong berarti ya? Iya, sudah lama juga, udah 9 tahun yang lalu ya. Jadi 2015 itu kita pelayanan pertama kali kemana? Ke Ambon ya waktu itu ya. Ya Ambon, itu kondisinya saya Masih pacaran kamu masih pacaran dengan yang sebelumnya Oh, gitu. oke. Jadi saya tetap nari pasangan, cuman kita masing-masing punya Cem-ceman Cem-ceman masing-masing. masing-masing. Wah, seru. Lili juga pacaran sama yang lain, ada? Enggak ada Bu, cuma Ada, deket ada, aja. dekat yang Deket. lain. Ada lah ya deket-deket Iya, ada gitu ya. Iya. Karena awal-awal waktu kita pelayanan di Ambon itu tiba-tiba saya tiba-tiba ada rasa gitu, cuman kan nggak berani nunjukin karena ya udah terlanjur. hubungan kita ini udah kayak ya partner. Enak sekali ya. Iya, jadi kayak apa namanya, rada-rada kerja. takutnya kalau saya Ngomong. ungkapin kalau saya punya rasa sama dia nyerisi, dan hubungan kita dalam Tarian, pelayanan dalam pelayanan nggak bertabrakan, enak. jadi nggak enak gitu. Jadi saya cuman pendam aja dulu sampai gitu. sekian tahun gitu. Oh iya. Iya. Mendemnya sampai tahun. Iya, betul. Ini introvert sungguh-sungguh introvert ya ini ya. Karena saya bukannya nggak berani nyatakan, takut merusak apa namanya. Semua hubungan yang sudah indah Iya, itu. gitu. Nah, terus akhirnya kapan nih beraninya? Lili tahu saya- nggak itu? Enggak. Enggak, Enggak nggak tahu. Baru 2 tahun berikutnya, tahun 2017, tanggal 1 Juli 2017. Ingat loh. 1/7/17. Karena itu ulang tahun pemimpin saya gitu. Karena sebelumnya itu iya. tiba-tiba entah satu momen saya lupa kapan beliau juga dapat Bawa jodohmu. bawa jodoh ke saya ya, Lili. Cuman saya pun belum berani. Akhirnya waktu itu ya singkat cerita 1 Juli itu saya nyatain ke dia. Itu pun lewat WA. Sampai sekarang nggak dinyatakan Bu. Hanya lewat WA. Parah. Ini makanya anaknya belum keluar. Berarti nanti pulang ya harus bikin momen khusus supaya anaknya terima nih ya, karena belum menyatakan khusus. Lo nih gimana lo? Nah, terus menyatakan. Terus reaksi Lili gimana tuh? Nah, stop dulu nih supaya seru nih ya. Nah, dari pihak Lili gimana tuh ceritanya? Iya, waktu itu justru aku nggak tahu sama sekali karena Kaget. iya, karena ya Nggak udah ada feeling, nanggap nggak ada rasa. kakak.
saya itu kan dia udah dari lama sukanya ya. Saya baru sadar 1 tahun terakhirnya Bu justru. Karena saking dia pragmatis dan introvertnya, jadi saya juga nggak tahu nih orang tuh sebenarnya suka apa gimana, kayak gantung gitu. Nggak jelas lah pokoknya hari itu ya. Tapi pas setelah menyatakan perasaan, ya hari itu saya juga udah mau, ya pokoknya mau gitu. Karena memang sudah berdoa dari sebelumnya kan. Tuhan kalau boleh pacaran pokoknya yang daripada Tuhan gitu. Nah, terus ada nggak tanda-tanda dari Tuhan? Karena di sini kan banyak banget yang pengen tahu nih caranya dapat jodoh dari Tuhan ini gimana. Terus caranya dapat tuntunan dari Tuhan gimana gitu ya. Nah, waktu itu Lily kan udah berdoa nih dari dulu. Ya, penting sekali buat kita itu mendoakan jodoh kita. Dari sejak kita sudah siap. Misalnya umur 17, kita merasa bahwa kita sudah siap. Mari mulai berdoa. Karena jodoh itu perlu dipersiapkan. Kita juga perlu dipersiapkan, keluarga juga perlu dipersiapkan, masa depan juga perlu dipersiapkan. Kan nggak bisa ya, kalau kamu jodohnya di Amerika, terus kamu kemudian destininya di Rusia, kan susah ya. Jadi kita sangat perlu untuk berdoa tentang jodoh. Tetapi pada waktu itu Lily udah doa nih, udah dapat tanda nggak atau dapat apa ya dari Tuhan bisikan? Kalau Firman kan dapat nih dari pemimpin. Nah, kalau Lily gimana? Sejujurnya hari itu saya masih ragu dan bingung, kayak ini tanda dari Tuhan atau bukan ya Tuhan gitu. Karena setiap kali saya mau hari itu justru waktu saya minta tanda malah kayaknya kok ini dia nggak sesuai dengan harapan saya ya gitu. Kok kayaknya jauh banget dari ekspektasi, kok jodoh Tuhan kasih jodoh kok kayak gini bentuknya gitu hari itu gitu. Kok pragmatis sekali gitu. Tapi tiba-tiba satu momen ya sebenarnya memang juga dari salah satu pemimpin yang kasih tahu, mengkonfirmasi hari itu. Dan begitu dikasih tahu saya tiba-tiba hatinya kayak set gitu, berubah kayak ya ini dari Tuhan gitu, harus firm gitu. Ada satu statement dari salah satu pemimpin bilang, kamu harus menetapkan hati hari itu. Karena saya lagi galau-galau tuh, Tuhan ini gimana, ini jodoh atau bukan gitu. Tiba-tiba ada satu pemimpin saya yang bilang, tetapkan hati kalau itu dari Tuhan gitu. Lewat orang Bu. Jadi langsung bisa menjawab itu ya hari itu ya. Nah, tapi pasti perjalanan tidak pernah semulus seperti itu ya. Ini kan ceritanya dua suku yang berbeda. Ya, biar bagaimana bangsa kita ini masih suka begitu ya. Jawa, Batak, gitu. Kemudian Widodonya kan jelas ya. Jawa tuh ya. Widodo ya. Walaupun ini tadi farmnya nggak jelas nih ya. Nah, terus tapi pasti ada banyak gesekan. Nah, itu orang tua gimana tuh? Apakah dua-duanya langsung setuju? Atau cukup banyak gesekan? Nah, dari kakak dulu. Kakak. Kalau saya waktu itu saya coba perkenalkan dia ke keluarga, ya setelah dia pulang reaksinya saya bisa lihat dari wajah orang tua saya, kok carinya yang bukan dari suku kita gitu ya. Pokoknya kan saya orang Batak Bapak Ibu. Biasanya kalau orang-orang Batak tuh maunya yang sesama suku dan lain sebagainya. Gitu. Oh, ada ininya ya. Iya. Ada boru-boru gitu Ada ya. boru-borunya gitu. Makanya ya saya tetap jalanin, tapi itu rada ini sih Ganjel ya? mengganjal di hati. Karena hal itu hampir berapa tahun itu saya ngekip. Seharusnya kita sudah merencanakan untuk di jenjang pernikahan itu sudah lebih awal. Karena hal itu sampai kira-kira 2 tahun saya keep. Nah, mungkin kalau dari saya begitu ya. Dari keluarga saya begitu. Tapi kamu bawa dalam doa. Betul. Terus ujungnya bagaimana? Bagaimana sampai keluargamu akhirnya mau terima? Ujungnya saya ngobrol dengan orang tua, Pak, Ma gitu. Yang namanya jodoh kan tidak ditentukan dari suku mana, dari latar belakang keluarga seperti apa. Ya pasangan saya mungkin orang Jawa. Tapi kalau memang itu yang Tuhan pilih gimana? Ujung-ujungnya saya nggak akan nikah gitu. Kalau harus nyari orang yang sesama suku gitu, kayak gitu. Akhirnya orang tua Akhirnya orang tua
ya setuju dan mulai menerima. Jadi saya mulai sering ajak Lili ketemu orang tua. Dan ujungnya ya bisa diterima. Pelan-pelan. Nah, sekarang dari pihak Lili, Kalau dari Lilinya pihak Lili, dari gimana? pihak Lili dulu. Iya, kalau dari orang tua awalnya sangat menolak ya Bu. Ya justru sangat menolak. Kata kalau mami ya bilang, pokoknya kamu nikah sama siapa aja tapi kalau bisa jangan Batak gitu. Jangan Batak karena nggak tahu lah, mungkin mami saya Punya trauma. ada trauma atau mungkin pernah melihat ada keluarga lain yang keluarganya Batak gitu. Ribet Tapi, katanya iya. ya, Betul, ribet. banyak sekali aturan, Iya, banyak nikah sekali harus gini, urusan, gini, iya. gitu. Tapi ya Mam, tapi ini yang Tuhan berikan gitu. Hari itu ya udah, jadi saya paksa hari itu pacar saya masih jadi pacar buat terus datang ke rumah, baik-baikin dipaksa. mami, baikin papi, pokoknya dirayu supaya terbuka hatinya. Akhirnya ya puji Tuhan menerima. Malah sekarang lebih sayang kayaknya. Oh iya, sayang banget sama. Sayang banget Bu. Lebih anak nih jangan-jangan Iya. jadinya ya. Aduh. Tabungan emosinya udah banyak. Terkumpul gitu. bertahun-tahun. Nah, ini adalah pembelajaran buat banyak yang di luar sana. Kadang-kadang jodoh dari Tuhan tidak selalu semulus yang kita perkirakan dan inginkan. Kadang-kadang berkata, loh kenapa? Justru lain suku atau lain mungkin yang diinginkan gitu ya. Ekspektasinya beda sekali. Tapi pada waktu kita belajar untuk melewati itu bersama Tuhan. Dengan hikmat, dengan rendah hati, dengan keramahan, dengan kemanisan. Betul. Setiap tantangan itu menjadi sebuah keajaiban. Setiap tantangan justru akan memperkuat kita, bukan memperlemah kita. Hidup ini memang harus ada tantangan untuk menjadikan kita lebih baik. Karena tanpa tantangan justru kita menjadi terlalu manja dan menjadi seringkali begitu lemah. Sekali lagi ini adalah jodoh yang dari Tuhan. Dan bagaimana mereka menaklukkan kedua keluarga sampai mereka bersatu dengan luar biasa. Nah setelah bersatu masuk dalam merit. Wow, atau belum kita tarik Masih ulur dulu ini dulu nih ya, pelayanan dulu ya katanya ya. Tadi ke iya, Sumatera bagaimana ya. menentukan di mana tinggal ya, pelayanan, apalagi tadi didengar pelayanannya kan ke Padang dan Mentawai, tempat pelosok ya, kemudian penuh dengan pulau-pulau, penuh dengan ya dalam tanda kutip kesulitan dan keminiman fasilitas ya. Itu apa yang membuat kalian mau dan menetapkan hati dan memangnya dapat sama-sama atau bagaimana ini? Pertama mungkin karena waktu itu pertama saya dulu sih, saya sendiri sempat sendiri di Sumatera Barat waktu itu, tahun 2020 awal-awal COVID saya Wah, awal-awal COVID ya. Waktu itu kita dapat tugas untuk pelayanan ke provinsi-provinsi Bu ya. Jadi saya dapatnya Sumatera Barat gitu. Saya nggak pernah tahu Sumatera Barat seperti apa, tempat yang belum pernah saya datangi sebelumnya, kota Padang seperti itu saya nggak tahu. Dan singkat cerita hari itu datang ke sana, tiba-tiba dari Padang saya harus menyeberang lagi ke Pulau Mentawai. Ternyata saya baru tahu, oh ada Mentawai. Sebelumnya nggak pernah dengar kata Mentawai. Dan singkat cerita di sana sekian minggu saya pelayanan di sana, dan saya melihat banyak orang-orang yang butuh disentuh, dilayani, khususnya juga generasi-generasi muda di sana. Dan singkat cerita, tiba-tiba ini berkelanjutan gitu. Saya terus setahun, Lili juga belum melayani waktu di sana. Belum berangkat. Belum. Dan akhirnya ya saya mengajukan gitu ya, apakah Lili juga bisa bantu pelayanan di sana. Dan ya akhirnya kami berdua pelayanan Itu belum di sana. menikah? Belum menikah. Tapi ya maksudnya Sama rekan-rekan yang lain. iya, ada rekan-rekan yang kita bangun relasi di sana, beberapa hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, gereja-gereja. Lili lebih fokus di Padang karena kan dia di kota kan, di mainland Sumatera. Nah, saya lebih banyak di Mentawai karena harus perjalanan ke pulau-pulau, ke pedalaman-pedalaman yang cukup ekstrim gitu ya. Jadi Ekstrimnya gimana tuh? Mungkin ceritain sedikit. kalau di Mentawai itu dia itu kepulauan yang cuacanya kita nggak pernah bisa tebak gitu. Saya pernah lagi pelayanan ke satu pulau di utara,
itu harus jalan lewat pinggir laut. Bukan jalan sih, harus pakai perahu kayu tapi gitu. dekat-dekat Menyisir itu ya. di pinggiran pantai itu di laut. Itu cuacanya lagi terang Oke, benderang. lagi oke. Iya. Saya sebentar merem gitu, tiba-tiba Udah badai. dan hari itu saya lihat gitu ada ibu-ibu kesulitan gitu ya. Dia sudah cukup tua. Waktu itu kapal mau terbalik, dianya terlempar. Terlempar. Jadi kami bantuin naik ke atas perahu. Nah, seperti itu kira-kira cuacanya. Itu masih di pinggiran. Jalanan Masih di di pinggiran Pinggir pantai, ya. Belum lagi kalau kita ke daerah-daerah dalam menyusuri sungai itu bisa 4-5 jam. Seperti itu. Wow, jadi benar-benar banyak transportasinya lewat air ya. Iya, bahkan ada beberapa tempat itu yang nggak tahu mobil itu seperti apa. Hah? Mobil aja belum tahu ya? Iya. Karena tidak ada listrik, tidak ada bensin, tidak ada apa gitu. Waduh, berarti nggak ada sekolah? Nah, makanya biasanya anak-anak sekolah itu mereka yang tidak punya fasilitas sekolah di tengah-tengah hutan, pulau gitu, mereka akan dikirim orang tuanya ke daerah kecamatan. Biasa di kecamatan ada sekolah. Jadi ya ya ngekos, dibilang ngekos sih enggak, mereka dibangun yang namanya pondok-pondok gitu. Saking minimnya fasilitas di sana. Berarti nanti kita bisa cerita lagi. Ya, karena kita mau lewat sesuatu. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Salam MMA, mertua menantu, Akur. akur dong. Kita masih di MMA dengan Firma dan Lily. Tadi udah cerita ya gimana mereka pertama kali awal kenal, terus waktu mulai ternyata bukan mulai dari pacaran ya mereka ini ya gitu. Mereka awal dari partner kerja bareng, akhirnya sampai ke Mentawai ya, ke daerah Padang. Nah mungkin saya cerita sedikit nih, apa aja sih yang kalian lakukan bersama waktu di provinsi nih? Tadi kan Mentawai, sempat di cerita Mentawai, ya iya, katanya di Padang. tempatnya nih pedalaman sekali, bahkan lihat mobil aja belum pernah gitu ya. Beberapa daerah lihat mobil, apakah Lili pernah ke sana juga atau apa yang kalian buat sih di sana?
terus rumahnya kayak apa, Rumahnya ya seperti ini kan apa, juga tinggalnya nanti kayak apa. foto-foto tolong dipasang ya Foto-foto supaya boleh di-share. apa itu semuanya yang nonton bisa tahu, dibayangin Mentawai itu kayak apa sih gitu. Iya, tempatnya itu ya ada beberapa yang memang jalannya udah dibagusin karena kan tempat daerah pemerintahan. Iya. Tapi kalau makin ke dalam lagi itu jalanannya bebatuan, ngelewatinnya juga cuma bisa pakai dua, antara pakai mobil bak atau motor. Motornya juga nggak boleh yang terlalu bagus karena sayang nanti sayang, turun rusak. mesin. Nggak boleh terlalu Iya. bagus. Kalau enggak nanti langsung cepet rusak gitu. Terus Motornya Tapi justru katanya tadi ada yang bahkan nggak tahu mobil, nggak tahu motor. itu di Itu daerah yang di tempat daerah dia datang Bu, pedalaman Siberut itu, namanya. di lain sisi pulau lagi, Bu. Jadi kalau Mentawai itu ada 3 pulau, ada Sipora, Siberut. Sikakap dan Siberut gitu. Kalau yang Firma tadi cerita tidak ada mobil itu di daerah Siberut. Itu masih suku asli. Iya, di sana. masih suku asli. harus air ya, lewat air semua ya. Iya, betul. Lewat apa pakai apa yang Kayak, Pompong. Pompong. namanya pongpong. Iya. Ya semacam Kayak gitu ya. Airnya juga haleluya di sana Bu. Kalau nggak hujan ya kita nggak bisa cuci baju. Iya, betul. Iya, hari itu kita waktu saya pelayanan di sana itu Di Siberut ini eh, atau di Sikaya? Sipora. Sipora daerah aja udah nggak ada Sipora. air. Iya, kalau tidak ada hujan, tidak Nggak ada ada air air. bersih Bu. Adanya cuman laut aja, air laut. Jadi hari itu pernah seminggu nggak hujan, kita Wah, nggak bisa itu cuci kering. baju. Sumur kering kan? Sumur Karena kita harus kering nimba dari semua. sumur. Oke. Masih nimba dari sumur gitu. Dan sumur itu tidak bisa, kalau tidak ada hujan bisa kering. Bisa kering. Bisa Bu. kering. Sampai dasarnya gitu. Pernah nggak cuci baju berapa lama? Ya hampir seminggu 2 minggu karena 2 tidak minggu. nggak ada hujan. Terus gimana bajunya? Kalau mau Ya mandi juga harus nimba, ambil air di sumur. Habis itu mandi di tenteng bawa berapa ember gitu. Justru hari itu pendekatan makin mengenal pasangan pas pelayanan di situ. Mentawai. Bu. Bagaimana itu ceritanya? Iya, Apa gimana yang itu? terjadi? Nah itu perlu diceritakan. Baik nggak ini dia mau? Dia mau Kan ini bagi pragmatis air tuh. nggak? Jangan-jangan nggak Iya, ngambil betul. sumur juga, diem gitu. Jangan-jangan. Ya kalau ngambilin air pasti Saya dia selalu otomatis setiap hari. ngambilin. Kalau udah jamnya mau mandi, dia saya timba air gitu. Iya gitu. juga ya, jadi- Karena kalau mau pasang sanyo pun jauh Bu dari tempat kita stay gitu kan. Kalau sumurnya di dalam rumah kan enak gitu. Iya, iya. Ini di luar. Ini di luar gitu ya. Dan listrik, tapi ada di situ. Listrik ya puji Tuhan ada. Waduh, Ada, waduh. tapi ada Yang di tempat Siberut yang belum ada. Yang di Siberut hampir sebagian besar cuma belum- berapa jam doang Iya, ya. ada jamnya Bu. Aduh. Jadi misalkan Tiap- jam apa namanya dari menjelang siang ke malam itu mati lampu. Oh karena terang ya. Iya. Malam baru Biasanya nyala. malam pasti Malam baru dinyalain. Nyalain kayak gitu. Setiap pulau pasti punya Jamnya. masing-masing problemnya beda-beda Bu. Iya, Bu. Kalau di Sikakap itu beda pulau lagi, airnya banyak. Justru airnya Ada air dia terjun di sana. air terjunnya buat jadi tenaga listrik Listrik, juga. itu lumayan. Tapi tidak ada internet. Ya jadi ya udah cuman aktifkan malaikat di sana. Aktifkan Karena malaikat. kita kalau mau pelayanan gitu kan, mau apa mau Diundang atau hubungin, menghubungin ya. orang yang itu bingung juga nah, tuh. iya, kadang-kadang kita harus jauh-jauh sekitar 15 km kita ke kota naik motor gitu ya, Telepon ke biasa. kecamatan, pakai wifi kecamatan, nah kita hubungin di sana. Jam sekian ya kita kumpul gini, bawa anak-anak semua. Apa, Kita mau ibadah, kita mau ibadah. KKR gitu. Nanti balik lagi. Iya. Balik Jadi lagi. untuk itu aja jalan dulu, naik Iya. motor dulu ya. Telepon nggak bisa sama sekali. Nggak bisa, sinyal seluler tuh X. Kadang ada, kadang enggak. Ya tergantung, makanya harus aktifkan malaikat. Tapi puji Tuhan setelah kami 2 tahun terakhir ini kita pelayanan di sana, kita doa, kita benar-benar keliling supaya daerah ini ada kemajuan dan lain sebagainya. Dan masing-masing desa sekarang puji Tuhan sudah dipasang tower-tower sinyal. Jadi anak-anak sekolah itu nggak perlu lagi harus ke jauh-jauh karena kan mereka kebanyakan bukan orang yang berada gitu kan ya. Kadang-kadang saya pernah melayani satu anak pedalaman itu, dia itu kalau sekolah orang tuanya nggak punya uang, jadi orang tuanya bawa 1 tandan pisang gitu Bu. buat kamu makan seminggu. Jadi harus survive dengan satu Iya, tandan jadi pisang. harus survive dengan pisang itu. Satu tandan itu ya. Kalau enggak keladi. Oh karena kan ditinggal di kecamatan. Iya.
Ya itu tadi seperti yang sebelumnya diceritakan, mereka tinggalnya di pondok gitu, jadi kayak bentuknya kos mungkin ya kalau di kota Iya, orang kayu- taunya. kayu, Bener-bener sederhana. seadanya. Mereka juga jarang mandi Bu, hampir nggak mandi. Pokoknya ya udah cuma buat tidur, buat Terus mereka makan juga belajar. kadang-kadang cuma Pakai pakai pisang. pisang. Iya pakai Pakai pisang. Nasi itu mereka ya Hampir itu kalau kalau Mewah. mereka mewah Iya. gitu ya. Kebanyakan keladi, tales-tales yang Indomie dibagi 2. iya. Oh, Indomie itu udah Mewah Udah mewah sekali. juga. Jadi kalau kalian dari sini bawa ke sana bawa Indomie, beras Indomie, gitu. bawa Indomie tuh cemilan, mereka udah kayak snack-snack, kagum banget ya kayaknya. Iya, udah seneng. snack-snack apa. Belajar juga mereka, makanya waktu kami buka rumah belajar di sana, mereka itu sebenarnya edukasinya hampir juga mengerikan sih, cukup mengerikan. Hitung-hitungan tuh hampir nggak tahu, padahal udah kelas 5-6 SD Ada yang sampai belum bisa baca itu sampai banyak. nggak bisa baca. Jadi Ya bener-bener gimana ya, maksudnya Iya. sekolah juga susah. Iya. ya di situ sih yang titik saya menemukan, akhirnya menetapkan hati mau pelayanan ke sana juga karena begitu melihat mereka, ya ampun betapa edukasi, maksudnya pelajaran yang kita tahu itu sangat berharga gitu buat mereka. Tahu ABCD aja udah seneng banget gitu. Mereka Tahu bisa menghargai itu. bisa seneng sangat, banget Bu. Sangat menantikan kalau kita kan karena jadwalnya cuma seminggu sekali di setiap Karena tempat. kan banyak Cuma kan. seminggu sekali. Karena kan banyak Di- tempat, Bu. harus Jadi, pecar, harus bagi. Bagi. Kadang mereka itu nggak tahu jam. Nggak Iya. ngerti ini jam Oh, pokoknya berapa. kira-kira ini- Kira-kira kalau mataharinya di atas, Iya. kakak itu datang. Iya. Pokoknya gitu, janjiannya Kak. gitu karena Iya. nggak tahu jam, Bu. Dan mungkin juga nggak ada jam ya di rumah mereka. Iya. Ya Oh, mereka nggak tahu iya. jam. Mereka kalau ke sekolah juga kayaknya ya pokoknya udah bangun tidur, siap-siap jalan. Kayaknya ini sudah ke jamnya sekolah. lah gitu. Iya gitu. Jadi mereka nggak tahu jam juga. Kalau hujan gimana? Nggak tahu jam lagi. Iya. Tapi mereka biasanya selalu menantikan. Jadi hujan Mau apapun hujan mereka juga tetap nunggu, datang. Iya. Aduh luar biasa ya. Satu sisi kita seringkali menganggap remeh sekolah dan semua yang ada, padahal buat mereka semua sangat precious. Terus ini ceritanya pada waktu kalian sedang menantikan baby dan di sini pasti mereka kehilangan sekali dong. Ini cuti berapa lama nih? Ya hampir 3 bulan lah. 3-6 bulan. Tapi puji Tuhan kita ada apa namanya? Ada tim yang bisa Gantiin bisa ya. gantiin. Puji Tuhan sebelum meninggalkan karena tahu mau punya baby, ya kita udah mempersiapkan beberapa tim untuk Buat tetap gantiin gerak. sama di Iya. sana. Tetap dipantau. Nanti kira-kira sampai baby umur berapa nih balik lagi ke sana? Karena kan pasti butuh baby juga butuh suasana atau tempat yang steril, yang segala macam. Ini rencana belum tahu ini. Mungkin dia duluan yang harus pergi Iya, dulu. mungkin saya duluan di sana apa namanya? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Nanti kalau Setelah mungkin baby. untuk setelah bayinya mungkin udah Udah gede lah ya, udah udah rada lumayan besar kuat. gede gitu, bisa dibawa-bawa, nah baru kita apa namanya ajak juga pelayanan sesekali di kepulauan gitu. Asik. Kalau orang tua itu bagaimana tuh? Biar bagaimana kan seringkali orang tua lebih pengen untuk anaknya Di kota. buka usaha, sukses, kaya di kota ya. Pada waktu kalian memutuskan untuk pergi pelayanan di daerah seperti ini pasti sebuah shock ya buat orang tua ya. Nah itu bagaimana kalian mengatasi itu semua? Saya cuman bicara ke orang tua dengan apa yang saya lakukan dalam pelayanan, nggak pernah kok Tuhan apa namanya tidak mencukupi gitu. Dulu memang awal-awal saya memutuskan untuk pindah menetap di sana, saya ditentang habis sama papa mama gitu ya. Cuman saya bilang gitu, tapi toh berkat Tuhan nggak pernah habis kok. Saya makin melayani, toh papa mama juga makin diberkati gitu, seperti itu. Jadi ya memang ada pemikiran-pemikiran orang tua tuh maunya anaknya kerja sekuler, Kantoran. di kantoran, Gitu ya. idealisnya orang tua lah, kebanyakan orang tua seperti itu. Tapi saya dari awal bilang ke papa sama mama kalau hidup kita ini bukan dijamin kan seberapa kita kerja di luar cari uang dan sebagainya. Toh juga di ladang Tuhan tetap Tuhan bisa berkati bahkan lebih dari orang-orang yang kerja di luar gitu. Nah dari pihak Deli, dari pihak keluarga gimana?
Sempat menentang juga Bu, apalagi anak papi, perempuan iya, lagi. apalagi papi saya itu cukup overprotective ya Bu. Family man juga, bahkan pertama kali saya mau pelayanan ke Mentawai sebelum menikah, itu juga hampir nggak diizinin, karena kamu tuh udah perempuan, terus harus pergi berbulan-bulan hari itu. Dan tapi justru perjalanan sebelum menikah itu yang jadi jadi bukti buat kasih tunjuk ke orang tua saya, bisa loh, aku tuh bisa survive gitu. Percaya pasti Tuhan yang pegang dan jamin gitu, dan percaya aja. Apa takut ya tetap. Justru sekarang malah jadi pembicaraan, jadi bangga gitu maksudnya Bu. Papi jadi cerita ke orang-orang gitu. Semua, ya. Iya, anak saya tuh ke pedalaman loh gitu lewatin gini-gini gitu ya. Justru malah jadi berkat, puji Tuhan. Terus tapi sekarang pasti senang banget dong melihara. Ini cucu pertama Cucu Ya. pertama. dari pihak Dari Firma. pihak saya cucu pertama, dari dia juga. Waduh, Pasti heboh dimanja deh, banget heboh dong. deh. Sama menantikan cucu nih. Heboh deh. Mereka udah heboh banget ini, udah Iya. disiapin semua pasti. Udah paling excited. Ya lebih Exciting semangat pasti ya. dari Iya, kalian lebih ya. semangat. Bersemangat. Dan lagi pasti mereka bingung, kenapa nggak keluar-keluar, udah Iya. waktunya. Harusnya Nggak sabar. deket-deket ini ya, Dekat-dekat ini sudah hari-harinya. minggu-minggu ini. Mules sebelah, belum mules. Ya, sempat mules sedikit-sedikit. Aduh, ya, siap-siap ya kalau tiba-tiba. Ya nak, cepet nak. Jangan pas syuting ya. Mama mau nari. Iya. Bisa mules ya, ini bisa mules ya saudara. Nah sekarang saya mau yang paling banyak orang khawatir ya, walaupun itu bukan yang utama dalam hidup ini adalah uang, ya kan? Karena banyak orang sebenarnya hidup ini kan lebih penting tentang kasih, tentang Tuhan, tentang bagaimana ya persatuan di antara kalian dalam pernikahan. Tetapi kenyataannya orang paling takut soal uang. Ya mereka bilang di pedalaman dapat uang gimana? Ya gimana hidup nanti? Bagaimana masa depan gitu ya? Bagaimana nanti membesarkan anak? Memangnya mau makan pisang kayak yang mereka. Nah, tolong cerita bagaimana sih di ladang Tuhan dan kalian tidak berkekurangan. Dan ceritanya waktu itu juga menikah dan dengar-dengar menikahnya seru, istilahnya sangat diberkati. Heboh, Perayaannya berkali-kali. Ya itu uang papa mama atau uang siapa nih? Nah itu ya. Coba bagaimana? Tolong bersaksi dan ceritakan ke semua. Iya, sekali lagi kalau masalah materi atau uang gitu ya. Kebetulan kami ini sangat diberkati selama di provinsi gitu. Nggak pernah rasanya kita kekurangan uang atau kehabisan uang gitu ya. Makan juga tetap 3 kali sehari gitu. Tapi saya lihat gitu, begitu kami berani melangkah untuk melayani di sana, ada beberapa hamba-hamba Tuhan sana itu juga pengusaha-pengusaha. Ada yang punya restoran, ada yang punya bisnis yang lain, dan saya dan Lidi juga dipercayakan beberapa untuk pegang usaha makanan gitu. Kita jualan kerupuk Palembang dan lain sebagainya. Supply buah-buah ke Toko-toko. toko-toko. Buah apa itu? Dari Keladi Bu, dari Mentawai. Dari Jadi Mentawai. kita ngambil Di sana. ya, Keladi Jadi di Mentawai juga kan di dijual. Mentawai itu banyak hamba-hamba Tuhan itu juga petani dan punya ladang gitu. Karena mereka nggak punya tempat untuk dijual di sana karena harganya Sangat rendah sangat kan? rendah. Jadi kita kerjasama. Jadi bukan cuma pelayanan, tapi untuk menghidupi pelayanan kita kerjasama. Bagaimana kalau hasil ladang di sana kita jual di Padang. Jadi kamu Sampai bawa sekarang ini nih. masih berjalan ini? Masih berjalan. Puji Tuhan. Gitu, Iya, puji iya, iya. Tuhan. Yang dijual apa? Keladi, terus Ada apa lagi? keladi, ada Jengkol kadang-kadang Iya, kalau lagi jengkol. musim. Itu jengkol itu bisa 10 truk gitu loh. 10 truk. Kadang itu kapal itu isu sampai goyang-goyang tuh. Ngeri juga itu ya. Iya gitu. Seru juga Karena ya. memang hasil Mentawai itu Itu ya. sumber daya alamnya lumayan banyak. Maksudnya hasil Selain itu apa lagi? Ada Misalnya buah pisang. Pisang juga dijual Pisang sangat Depok. banyak. Sampai Malaysia tuh juga ada mereka pisang dari Mentawai itu. Wah, itu Keladi mereka itu Karena bagus masih banget ini ya. banget ya, mungkin belum kepapar sama Iya. kota. Keladi segede apa? Di sana. Gede-gede Bu. Satu buah bisa 1-2 kilo, Iya. 3 kilo paling gede. Padahal kalau keladi ditanam di sini Ini kecil. kecil. Nah anehnya di sana tuh besar-besar keladi. Semua besar-besar ya. Dan memang bagus. nanas segala itu ada. Nanas itu ya nggak jarang sih. Oke. Kalau nanas jarang. Terus buah-buah yang lain.
Kalau buah-buah yang lain itu Tergantung musim biasanya. durian. Kenapa nggak coba durian bagus nggak? Durian enak, Bu. Soalnya kan durian itu di sini mahal banget ya. Iya. Dan kalau misalnya di sana bisa kalian nanam durian, apalagi dikembangbiakan jenis montong atau jenis apa Iya, ya, iya. dicampur dengan durian sana kan. Tahu nih aku nih. Itu mahalnya di sini kan gila-gilaan. Iya. Kalau di sana tuh biasanya satu orang bikin apa, semua ikut. Jadi buahnya Iya. pasti Sama. Oh, Itu, padahal Bu. justru jangan begitu Itu ya. yang bikin harganya kebanting gitu. Turun, iya itu pasti kalian ajarin tuh. Harus ganti-gantian buat ini yang kamu beda. kamu duren, Iya, kamu apa ganti-gantian gitu ya. Jadi supaya banyak. Jadi nggak semua satu gambreng itu Iya, harganya turun. rambutan ya. Terus gimana? Akhirnya mulai dikasih percayaan, Ya, tempat apa makanan apa segala macam. Luar biasa. ya puji Tuhan, maksudnya itu cukup jadi apa namanya ya safety kita lah gitu ya, untuk membiayai pelayanan dan yang sebagainya. Dan di sisi lain kan juga kadang kalau kita pelayanan pasti akan ada orang yang mau berkati, dan apa namanya makin kita memberi, makin kita melayani anak-anak dan lain sebagainya, melayani gereja-gereja juga di sana, justru berkat itu akan semakin banyak datang gitu. Tuhan tidak pernah berhutang ya, Ya. Tuhan selalu. Nah sekarang dari pihak Lili itu cerita tentang pernikahan waktu itu ya. Gimana tuh maksudnya papa mama pasti pikir kamu pelayanan, nah sekarang cukup nggak? Ada nggak uang buat pernikahan itu? hari itu kita cuma punya uang 10 juta buat nikah. Papi mami aja bilang, papi mami udah nggak punya ini loh gitu. Iya, papi saya udah pensiun, mami juga ibu rumah tangga. Hari itu pokoknya Tuhan kita cuma punya 10 juta, tapi mau nikah hari itu tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi dalam kondisi uang hanya 10 juta. Tapi ajaibnya hari itu kita isi cawan ya, kita berdoa terus, pokoknya berdoa sepakat dah pokoknya. Mau nanti nikahnya pakai bajunya simple juga nggak apa-apa, pokoknya di mana yang penting Tuhan hadir hari itu. Jadi setelah 1 bulan Tuhan mulai bukakan, banyak yang nolongin, banyak yang kasih, bahkan di luar dari ekspektasi saya. Menikahnya jauh, bikin heboh sekali. berkali-kali, Iya, di 3 tempat 2 hari. Aduh. Dipertemukan dengan orang-orang yang mau menolong dan sangat ajaib. Nikahnya 3 kali acaranya. 3 kali acaranya. Waduh. Jumat dan Sabtu. Singkat cerita kan juga dia diberi marga gitu. Oh iya. Yang Ya, itu juga. angkat marga juga orang hebat, orang luar biasa. Iya. Oh harus angkat marga ya kalau. Iya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Terus itu bagaimana tuh lihat keluargamu dan baik yang dari ini ya maupun ini, apakah mereka bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dari itu? Waktu Mama sampai nangis ya. mama saya itu sampai nangis. Oh, gitu. mama, dari Sampai pihak- nangis. Oh iya. Firma. Sampai nangis. Dia belum pernah melihat pernikahan dengan suasana seperti ini gitu ya. Waktu itu kita menikah di satu tempat, ya kita cuma berdoa, Tuhan kita nggak pernah mau dalam pernikahan ini suasana cuma euforia semata untuk merayakan pernikahan, tapi waktu kita diberkati, kita sungguh-sungguh teriak minta Tuhan hadir. Dan hari itu mama saya lihat gitu ya, belum pernah menghadiri acara pernikahan seperti ini gitu ya. Tuhan menyediakan benar-benar semua sangat spesial dan luar biasa seperti itu. Jadi saya pun juga waktu lihat mama nangis, saya cuma dalam hati Tuhan terima kasih gitu. Dari pihak keluargamu gimana, Li? Iya sama Bu, kurang lebih sama, tapi ya memang melihat kebesaran Tuhan. Justru memang waktu kita menyerahkan semuanya di tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan lihat keajaiban gitu. Apalagi kan papi mami juga hampir tidak ikut berpartisipasi dalam hal uang ya hari itu, tapi melihat ya ampun, baju aja udah yang kayak bagus banget, kuenya bertingkat-tingkat hari itu, makanan banyak gitu, dan semuanya juga tercukupi ya. bahkan lebih gitu. Dari keluarga banyak juga kan yang Iya. datang semuanya ya. Iya, Berapa Bu. banyak waktu itu ya tamunya? Cukup banyak rasanya ya. Iya,
Kalau di Kalau acara yang itu di gereja tuh bisa 600 orang, saya juga nggak tahu. Aduh, Saya juga Nggak ada tahu yang ini kita dari kenal mana ini. ini. Keluarga dari mana nih udah Dari muncul mana ya? 600 orang. Aduh, terus di acara pesta berapa lagi? Eh, 2000 yang hari iya, itu. 1000, iya. Iya, 2000. 2000. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Aduh, dari Salam-salamannya juga capek ya. Itu saya senyum sampai pegel ini senyum. Jadi puji Tuhan semua dapat makanan, semua menikmati. Tidak kurang ya, tidak ada yang kurang ya. Puji Semuanya Tuhan tidak cukup. kurang, tidak ada hutang dan lain sebagainya. Sekali lagi inilah hidup di dalam Tuhan, ini pernikahan di dalam Tuhan, ini jodoh di dalam Tuhan. Setiap kali kita ada dan memilih melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan buka jalan begitu rupa. Dia bukan Tuhan yang berhutang, dia bukan Tuhan yang di tengah jalan dan lepas tangan. Dia Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita semuanya. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, tapi pilih jodoh yang dari Tuhan. Sekali lagi mungkin awalnya ngeri ya, tapi Tuhan sungguh menyediakan sampai pada akhirnya Tuhan yang buka jalan. Bahkan hal-hal yang gak pernah dibayangkan sudah disiapkan untuk setiap kita. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.